Kayak tadi tuh viral, kayak di bintang tamu tadi tuh kan ada viral itu kan bikin-bikin konten sampai dia bisa bikin rumah, sampai dia jadi YouTube nomor 1 kan. Si siapa tadi tuh yang di pagi-pagi ambiar tuh bintang tamunya, itu kan hasil ngekonten, dia bikin lucu-lucuan gitu. Mami disulam apa enggak? Enggak sayang, ini rambut asli aku, ini rambut asli. Aduh, Honda Lampung, kalau nggak heboh bukan Dewi Persik dong. Dia siapa? Gitu. Apakah sensasi bisa dijadikan profesi atau hanya bumbu dari sisi profesi di entertain? Bumbu. Karena profesi itu tidak bisa. Kalau bumbu mungkin iya, tapi zaman sekarang 2024 kan sudah prestasi yang dilihat ya. Karena banyak anak-anak generasi muda Gen Z yang sangat berprestasi. Jadi kayak sensasi-sensasi berantem atau sensasi cari masalah sama orang itu sudah nggak laku di dunia. Bukan nggak laku ya, tapi lebih ke orang lihat habis itu hilang sebentar gitu doang gitu. Tapi kalau Gen Z itu kayak ke konten-konten anak-anak sekarang, konten-konten yang lucu-lucu, konten-konten yang memotivasi gitu. Iya, Honda Lampung aku juga ngeri. Serem. Mami gimana kabarnya, sehat kan? Sehat sayang. Sehat. Dia ngapain harus sumpah pocong? Perlu gitu. Emang dia apanya pacar gue, pasangan gue? Kan bukan apa-apanya. Kakak bedak tabur apa sih? Kenapa sayang? Bagus. Udah basi ya Mi, gimmick ribut. Iya, sekarang tuh zaman Gen Z itu anak-anak itu justru bikin konten-konten apa yang seru. Kalau ribut-ribut itu paling cuman orang lihat karena ngelihat mungkin ada si artisnya yang memang punya masa, misalkan siapa. Habis itu males gitu. Karena nggak punya prestasi apa-apa, bertahan berapa lama sih gitu. Paling ya berapa hari udah ini. Kalau entertain sekarang lebih ke, justru setuju nggak Wi kalau entertain sekarang lebih, karena kalau anak-anak sekarang mau lebih ke instan langsung jadi gitu, bukan ke sensasi ya. Kalau Gen Z, anak-anak Gen Z tuh lebih ke konten, itu beda, kayak konten-konten yang kreatif, makanya mereka cepet banget terkenalnya. Tapi kalau misalkan di dunia entertain dengan sensasi, ya itu gampang redupnya sih. Nggak setuju ya kalau misalkan sensasi itu dijadikan profesi. Karena sampai kapan harus buat sensasi terus? Itu terus, sedangkan masyarakat disuguhi hal-hal yang seperti itu tuh muak, udah basi, udah kebaca. Gitu. Kalau sekarang tuh lebih ke konten-konten, bikin konten-konten kreatif. Kayak tadi tuh viral, kayak di bintang tamu tadi tuh kan ada viral itu kan bikin-bikin konten sampai dia bisa bikin rumah, sampai dia jadi YouTube nomor 1 kan. Si siapa tadi tuh yang di pagi-pagi ambiar tuh bintang tamunya, itu kan hasil ngekonten, dia bikin lucu-lucuan gitu. Kalau cuman sekedar berantem gitu nggak ada ini, jadi tetap kreatif, punya skill dan talented ya Kak, agak tidak redup. Iya dong. Karena kalau kamu nggak punya talented dan skill, orang tuh cuma yang ada malah ala apa sih ya gitu. Tapi ketika kamu punya talenta dan skill, orang pasti akan mempertimbangkan kamu gitu loh. Wah, karena skill, talenta, sensasi itu pasti ada. Tapi bukan untuk sensasi saja. Kalau cuma sekedar sensasi, udah habis itu mati lagi, kamu bingung. Duh gimana nih, gue harus kayak gimana lagi. Jadi gak tetap stay karir kamu. Tapi ketika kamu punya talenta, kamu punya skill, dan dibumbui sensasi, itu tek gitu. Yang suka berantem siapa lagi? Ya kalau berantem nanti kamu repot. Gue mau berantem sama siapa lagi nih? Gue mau apa nih? Karena bisanya cuma itu gitu. Tapi ketika kamu punya talenta, ya yang gini loh, kalau logikanya, kalau orang itu punya talenta gak diiriin itu gak mungkin. Orang itu pasti iri. Setuju gak? Gimana nih caranya orang yang punya talenta ini dibawa gue? Karena dia ibaratnya dia kan maju kan. Orang yang iri pasti di belakang kita. Jadi gak mungkin orang yang di belakang kita ini kita senggol. Pasti orang belakang kita yang nyenggol, pingin nyalip gitu loh.
Ya kayak gitu ceritanya. Jangan mudah percaya sama orang. Itu aku orangnya sebenarnya kalau dibilang mudah percaya sama orang, aku tuh orangnya itu gampang kasihan. Tapi kalau dibilang mudah percaya sama orang, iya juga, gampang kasihan, mudah percaya sama orang, itu aku. Dan aku ini orangnya tidak pernah belajar dari masa lalu aku yang pernah terjadi dalam kehidupan aku. Gak ngerti ya kenapa perasaan aku itu selalu misalkan nih aku gini, aku gak boleh percaya nih sama nih orang. Tapi aku percaya aja lah, tapi percaya lagi gitu. Padahal aku sudah membentengi diri aku gini nih, gue gak boleh percaya sama dia, tapi masih percaya sama orang itu gitu. Gimana dong? Terus gue gak boleh gampang kasihani sama orang. Rata-rata orang yang gue kasihani mereka biasanya suka tusuk gue dari belakang gitu. Tapi tadinya aku mencoba untuk melindungi diri aku, memprotek diri aku dengan cara begitu, dan mencoba mindset aku untuk jangan gampang percaya. Itu percaya lagi, gampang kasihan lagi gitu aja terus. Aduh ya Allah, aku sampai kayak gini, kapan ya aku bisa jadi orang yang tega gitu, yang enggak itu enggak bisa aku, tapi harus kan gitu. Mami lagi di mana? Aku lagi di rumah sayang. Lagi di rumah. Bener banget nih tipe aku banget. Iya mungkin Sagittarius gitu kali ya. Jadi orangnya spontan. Masih lama nggak sayang? Ini aku udah kelamaan nih aku live Instagram. Soalnya kalau nggak ini aku udah ngantuk dan mau tidur. Mas Aldi. Jadi nggak nih kesleng? Mas. Kalau nggak jadi anti mau bobo. Udah ada jawaban belum? Kalau misalkan sensasi tidak bertahan lama, jika objek sensasinya berbeda-beda atau beda dengan orang yang bermasalah, apakah akan tetap selalu ada di berita gosip, entah itu program TV dan lain-lain? Kalau misalkan sensasi tidak bertahan lama, jika objek sensasinya berbeda-beda atau beda dengan orang yang bermasalah, apakah akan tetap selalu ada di berita gosip? Kalau aku pribadi ya, yang aku simak dari mereka yang cari masalah sama orang, atau walaupun orang itu berbeda-beda, yang ada malah dibenci ya. Bikin rating bagus enggak, tapi ketika orang itu mempunyai skill dan talenta, orang zaman sekarang tuh lebih banyak pinternya loh daripada orang, mohon maaf, daripada orang yang SDM-nya kurang. Kenapa? Mereka udah bisa ngelihat ini orang bertalenta, ini orang lagi disenggol sama orang. Cuma bedanya mungkin ini orang mungkin ada yang menanggapi, yang punya talenta, ada yang tidak menanggapi gitu. Orang zaman sekarang udah pinter. Jadi ketika kamu bilang apakah dia akan tetap di TV program tersebut, itu tergantung. Balik lagi ke masyarakatnya. Masyarakat sudah banyak yang pintar. Ketika melihat orang tersebut mempunyai skill, mempunyai talenta, orang rakyat itu atau masyarakat itu tahu, oh bahwa orang ini gak bermasalah, yang bermasalah adalah orang lain gitu loh. Ibaratnya orang yang bertalenta tersebut gini, bermasalah sama orang lain tidak masalah, karena aku tidak punya masalah. Nah balik lagi, garis Tuhan, rezeki Allah. Ketika Allah itu memberikan rezeki sama kita, terus tiba-tiba ada orang yang iri, terus tiba-tiba kita tanggapi misalkan orang tersebut, ataupun tidak ditanggapi, ada berita dia lagi, itu kan berarti bukan sensasi yang dia buat, tapi orang lain yang membuat sensasi kepada dia. Nah, kenapa rezekinya masih stay? Ya itu karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Lah tapi orang tersebut yang memang mencari jalan rezekinya lewat sensasi dengan cara tidak baik, ya sepi aja udah gitu, udah begitu aja udah hidupnya. Harus percaya gitu, yang memberikan rezeki itu Allah, yang memberikan apapun itu Allah. Jadi ketika kita berada di titik terendah pun orang tidak percaya sama kita, tapi ketika Allah yang kasih rezeki, ketika Allah yang angkat derajat kita pasti akan kesampaian apa yang kita cita-citakan gitu. Mau orang itu senggol kita, mau orang itu menyingkirkan kita, mau orang itu kayak gimana gitu. Jadi gak usah takut lah. Salah satu contoh masalah program juga. Balik lagi, karena bantuan Allah akhirnya rating. Nah tapi ketika sudah diniatin, pokoknya program gue harus rating, jadi gue harus cari masalah sama orang, ya gak bakalan gitu. Alam itu tidak akan pernah nerima gitu.
Aku pernah nonton Zakir Naik. Ya, aku pernah nonton Zakir Naik. Tidak akan mungkin ada surga dan neraka kalau dalam kehidupan ini tidak akan kembali kepada kita perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Kalau misalnya contoh nih ya, ada orang yang mencuri, ya kan? Orang ini kan mencuri, dia mencuri pakaian, mencuri harta, mencuri apapun itu. Terus kenapa kok nggak dipenjara? Kenapa kok harus dipenjara? Kenapa kok harus dipenjara? Gitu loh. Kenapa kok harus dipenjara? Ya itu tadi, karena itu tahu bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik, makanya dipenjara. Nah kalau misalkan orang mencuri pakaian, mencuri baju, nggak dipenjara, kan enak kan? Ngapain harus kerja? Mending aku curi baju, curi hartanya orang, toh aku nggak dipenjara. Ya kan? Aku mending curi hartanya orang, toh nggak dipenjara. Ya kan, orang akan melakukan itu semua. Tapi kita tahu bahwa resikonya kalau kita ibaratnya ngambil harta orang, mengambil pakaian orang, mengambil harta orang atau mengambil siapapun itu, bahwa akan dipenjara, orang akan berhati-hati. Begitupun dalam mengambil rezeki orang. Oh ya, gue nggak boleh cari masalah nih sama orang ini, gue nggak boleh jahat sama orang ini. Nanti gue akan dapat karmanya, kasarnya. Gue akan dapat timbal baliknya atas perbuatan gue. Gitu. Makanya Islam tuh best. Kenapa ada surga dan neraka? Ya itu tadi. Jadi kalau misalkan cara gak halal bisa mendapatkan duit, ya ngapain kita kerja dengan cara halal? Gitu loh. Kalau gak halal aja kita bisa mendapatkan duit, ngapain kita kerja pakai cara halal? Ya itu tadi, karena dalam Islam udah menentukan kalau kamu berbuat baik ya untuk dirimu, ganjarannya berbuat buruk juga untuk dirimu. Gitu. Lagi khutbah guys, iya kan ada yang tanya, ya kan? Jadi gak usah takut. Misalkan semua tuh balik lagi ke niat. Kalau niatnya kamu ingin bersensasi, ingin merugikan orang lain, ya kembali sama kamu. Tapi kalau misalkan kamu niatnya memang kamu disalah-salahin sama orang, atau orang ini nyenggol kamu, ya balik lagi ada ucapan, kita tidak masalah berjumpa dengan orang yang bermasalah karena kita tidak punya masalah. Gitu. Iya kan? Kita tidak masalah berjumpa sama orang yang bermasalah karena kita tidak punya masalah. Gitu. Selagi kagak disenggol, iya, kalian juga pasti sama kan? Jangan munafik lah. Aku manusia biasa. Selagi orang itu baik sama aku welcome. Selagi mereka ada di sesuatu yang tidak menyenangkan hati atau menurut aku tuh toksik, ya, atau menurut aku bisa merugikan aku, ya aku harus bertindak. Gitu. Jadi kalau misalkan sayang itu lewat sensasi, tadi ada orang yang tanya bagaimana kalau mending bersensasi aja supaya program TV terus selalu dipakai. Belum tentu. Mau program TV atau mungkin acara yang lain misalkan, belum tentu, balik lagi ke rezeki kamu. Ketika kamu ingin mendapatkan rezeki dengan cara yang baik, kamu akan mendapatkan kebaikan. Tapi ketika kamu cari rezeki dengan cara tidak baik, ya perilaku tidak baik atau mungkin hal-hal yang gak baik yang kamu dapat. Muter-muter mumet, ya kamu sendiri nggak bisa mengartikan. Itu sudah bahasa orang besar, bahasa orang ngerti. Kalau orang yang nggak ngerti ya nggak paham, ininya nggak nyampe. Karena aku suka nonton videonya Zakir Naik. Jadi kalau misalkan kamu ingin berbuat baik, ya kan kamu akan dapat kebaikan. Jadi jangan takut sama rezekimu. Jadi nggak usah kamu bersensasi atau mencari masalah sama orang. Gitu. Tanggapan Mami tentang aplikasi cek pos. Kenapa? Kalau setahu aku, selama memang yang ditujukan itu tidak dirugikan, atau dia adalah kekasihnya atau sama-sama saling setuju, nggak masalah. Yang bermasalah apabila ditujukan kepada orang yang bukan siapa-siapanya, nah itu bermasalah. Yang muter-muter berarti otaknya nggak nyampe. Betul Mbak April. Itu kata-kata dari Eyang Madam. Apa itu kata-kata dari Eyang? Yang mana sayang? Enggak, jadi waktu itu aku pernah nonton Zakir Naik gitu loh. Jadi ada orang bilang gini, orang tersebut tuh bilang sama Zakir Naik,
kalau kita itu mencuri hartanya orang, kan ngapain kita mesti kerja cari yang halal kalau dengan cara mencuri itu mudah gitu. Dijawablah Mas Zakir Naik kalau nggak salah begini. Aku minta maaf ya kalau misalkan tidak sempurna dalam mengungkapkan penjelasan. Dijawablah Mas Zakir Naik begini. Kalau kamu yakin bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada, berarti kamu yakin adanya surga dan neraka. Begitupun ketika kamu mencuri harta orang, kamu tahu bahwa konsekuensinya di penjara. Lah, karena kamu orang yang beragama atau kamu tahu ada Islam dan neraka, lah berarti tandanya orang tuh disuruh sabar untuk mendapatkan harta yang dia mau. Sabar caranya bagaimana? Ya bekerja sesuai dengan porsinya. Gitu, tidak meminta kecepatan waktu. Nah itu maksudnya loh. Jadi kalau misalkan ada orang yang kepingin instan tenar, cari-cari masalah sama orang, belum waktunya, itu namanya minta kecepatan waktu. Itu tidak boleh. Itu nanti pasti akan ada konsekuensinya, akan ada prosesnya gitu. Mau dicepat saja, gak ada yang betah gimana, semua orang-orang aku betah. Manajer aku aja udah 15 tahun, 18 tahun sama gue, Dewi, Itong. Gimana sih? Yang gak betah yang mana? Yang gak betah itu siapa? Mas Ruli aja datang sama gue, minta balikan. Yang gak betah itu yang mana? Yang gak betah orang-orang yang toksik, yang nyuri baju aku, yang nyuri duit gue. Nah itu baru gue menghindar dari orang tersebut. Bukan gak betah, gue yang gak mau. Ya Dewi, Ibu katanya lagunya nggak bisa di-share. lagunya nggak bisa di-share. Terus kalau di sana kita gimana? Apa langsung apalan di sana gitu lagunya slang? Iya, langsung bisa. Oh gitu.